Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung materi sebelumnya tentang membuat pola dasar busana wanita. Sebelumnya kita hanya membahas tentang badan depan dan badan belakang. Jadi untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola dasar busana wanita pada bagian lengan. Masih dengan unit kompetensi yang sama dan elemen kompetensi yang sama, dan materi yang sama, tetapi kita berada di pola dasar lengannya, ya. Jadi pola dasar lengan dengan sistem dressmaking sederhana. Yang pertama tentunya kita butuh ukuran ya. Jadi sebelumnya sudah ditampilkan ukuran dan ada ukuran lengan juga. Kita mengambil sampel lengan pendek ya 25 cm, kemudian dengan kerung lengan 44 dan lingkar lengan 34. Untuk keterangannya silahkan dicatat terlebih dahulu keterangannya. Sudah, kemudian kita akan membahas keterangannya satu persatu ya. Jadi untuk pola dasar lengan, yang pertama A ke B itu panjang lengan. Nah, panjang lengannya itu kita ambil tadi lengan pendek 25 cm. Jadi silakan teman-teman menggambar di bagian tengah ya, tengah bukunya. Artinya kiri kanannya harus ada space untuk menggambar nanti. Jadi silakan kalian menggambar garis bantu atau garis AB itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah buku atau kertas. Sepanjang lengannya. Jadi sesuaikan saja dengan ukuran masing-masing. Kemudian untuk A ke C seperempat lingkar kerung lengan ditambah 1 cm. Tadi ukurannya lingkar kerung lengan itu 44 ya. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Kalau di sini kita gunakan lingkar kerung lengan 44 itu dibagi 4 itu 11 ditambah 1 cm itu adalah 12. Berarti A ke C itu 12 cm. Jadi ukurnya dari A ke C 12 cm. Kemudian kita dari titik C ini kita menggambar garis bantu lagi ya. Garis bantu untuk nanti lengan kiri dan kanan. Jadi kurang lebih garis bantunya seperti ini ya. Sudah ada garis AB, kemudian ada garis C kiri ke kanan. Kemudian untuk di keterangan yang ketiga, A ke C sama dengan A ke C1 sama dengan A ke C2 itu 1/2 lingkar kerung lengan. Jadi lingkar kerung lengannya seperti apa? Tadi lingkar kerung lengannya itu 44 dibagi 2 berarti 22 ya. Berarti A ke C1 itu 22, kemudian A ke C2 juga 22. Jadi nanti menggambarnya miring seperti ini ya. Jadi nanti untuk menentukan C1-nya itu di mana itu disesuaikan dengan panjangnya. Jadi kalau misalnya ada yang panjangnya masih panjang, misalnya 46, jadi berarti kalau 46 itu 23, berarti nanti garisnya harus ke kiri ke kanan lagi ya. Berarti harus garisnya ke kiri dan ke kanan lagi. Jadi nanti garisnya agak lebih panjang ke sini ya. Agak lebih panjang ke sini kalau memang lingkar kerung lengannya lebih besar. Nah, ini juga ya, lebih panjang ke sini. Jadi ngukurnya itu miring dari A ke C. Jadi nanti patokannya sampai ke titik C1 itu dilihat dari garis C. Jadi garis C-nya ini boleh panjang ya ke sana kalau memang masih panjang lingkar 1/2 lingkar kerung lengannya. Seperti itu. Jadi ini sudah mendapatkan C1 dan C2. Berarti C1 C2 ukurannya sama ya. Tadi 44 berarti 22, A ke C1 22, A ke C2 22, tergantung dari ukuran masing-masing. Kemudian untuk B ke B1 1/2 lingkar lengan. Nah, ini dari titik B. B ke B1, B ke B2. Jadi lingkar lengannya tadi berapa itu kita ambil dibagi 2, kemudian kiri ke kanan ya, disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Jadi nanti dari B1 ke B2 itu ukuran lingkar kerung lengannya itu utuh ya. Nah, jadi di sini nanti
B1 ke B2, B ke B1, B ke B2 itu 1/2 lingkar lengan. Jadi B1 ke B2 itu utuh ya, satu lingkar lengan. Itu. Jadi ini B-nya di tengah-tengah. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dihubungkan C1 ke B1, C1 ke B2. Seperti itu. Kemudian untuk lengan depan, nah ini A ke C1 ya. Jadi ini A ke C1, A ke C1 ini untuk lengan depan. Nah, untuk lengan depan A ke C1 itu dibagi 4. Jadi silakan dibagi 4 ya. Lebih mudahnya langsung dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti mendapatkan 3 titik. Titik A1, A2, dan C3. Itu 3 titiknya ini untuk kerung lengan bagian depan. Sudah mendapatkan 3 titik, kemudian A1-nya naik 1,5. A1-nya naik 1,5 cm. Jadi naiknya mengikuti garis ya, garis miring ini ya, garis A C1. Kemudian turun C3 ini turun 1 cm dari garis A C1. Setelah itu dihubungkan. Nah, lihat ya cara menghubungkannya. Saya ulang, ini cara menghubungkannya. C1, C3, A2, dan A1. Ini dihubungkan. Boleh menggunakan mistar lengan. Boleh ya, nanti dicari posisinya yang mana yang sesuai. Kemudian sudah selesai kerung lengan depan, kita ke kerung lengan belakang. Jadi A, C2 ini untuk kerung lengan belakang. Nah, kerung lengan belakang AC2 dibagi 3. Jadi tadi kalau kerung lengan depan itu AC1 dibagi 4. Untuk kerung lengan depan AC2 itu dibagi 3. Nah, jadi tadi 22 dibagi 3 ya, nanti akan mendapatkan 2 titik. Titik A3 dan A4. Nah, ini untuk lengan belakang. Kemudian A3-nya itu naik 1,5 cm. Dan A4-nya, C4-nya itu naik 1/2 cm atau 0,5 cm ya. Kemudian dihubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini ya, dihubungkan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini sudah ada tandanya. M bagian muka atau bagian depan ya, B ini bagian belakang. Jadi bisa dibedakan bagian depan ini agak turun ya di C3-nya, kemudian untuk bagian belakang ini agak naik ya, yang jelas sisinya sama. Seperti itu ya, jadi kurang lebih nanti gambarnya seperti ini, boleh diberi warna. Untuk bagian depan itu warna merah, jadi hasilnya yang merah ini itulah hasil jadinya ya, yang lain itu hanya garis bantu. Kemudian yang warna biru ini adalah bagian belakang. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pola dasar lengan. Jadi nanti untuk bikin lengan panjang itu nanti sisa panjangnya ditambahkan saja. Seperti itu ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti bertemu di video selanjutnya.